Oke teman-teman, mungkin kita bisa mulai. Yang pertama, for your information, bahwa biji tumbuhan meskipun berada pada lingkungan yang tak mendukung maupun tidak mendukung pertumbuhannya, pasti akan mengalami yang namanya dormansi. Nah, dormansi itu apa sih? Dormansi merupakan suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme, terutama biji-bijian sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhannya. Nah, maka dari itu perlu dilakukan suatu proses yang namanya pematahan dormansi. Nah, pematahan dormansi terbagi menjadi pematahan dormansi fisik dan pematahan dormansi fisiologis. Pematahan dormansi secara fisik yaitu dengan melakukan benih di dekat embrio dan digosok dengan kertas pasir. Sedangkan pematahan dormansi secara fisiologis yaitu dengan melakukan perendaman benih dengan larutan seperti KNO3, HCl, H2SO4, dan hormon giberelin. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mematahkan dormansi biji berkulit keras dengan perlakuan fisik dan kimia. Nah, praktikum ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya ada di Laboratorium Dasar 1, Departemen Biologi, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Selain itu, juga dilakukan pengamatan pada masa perkecambahan biji selama 14 hari di Greenhouse Departemen Biologi Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Terdapat beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum dormansi ini teman-teman. Yang pertama ada botol bekas plastik 1,5 liter sebanyak 5 botol. Kemudian media tanam yang berupa tanah dan pasir dengan rasio perbandingan 1:1, serta alat yang paling penting yaitu amplas. Kemudian untuk bahan yang digunakan berupa biji saga atau Abrus precatorius, kemudian asam sulfat serta aquades. Langkah kerja dalam mengetahui pematahan dormansi biji berkulit keras dapat dilakukan menggunakan perlakuan fisik dan kimia. Langkah pertamanya yaitu menimbang biji saga untuk masing-masing perlakuan yang akan dilakukan. Kemudian terdapat 3 perlakuan yang akan dilakukan, yaitu dengan menggunakan asam sulfat, dengan menggunakan ampas penggosok, dan juga perlakuan kontrol dengan menggunakan aquades. Pada perlakuan yang pertama, yaitu menggunakan asam sulfat, biji saga dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing berisi 5 biji saga. Kemudian dilakukan pengukuran biji saga dengan menggunakan milimeter blok sebagai ukuran awal. Selanjutnya, 5 biji saga kelompok pertama akan direndam dalam asam sulfat selama 5 menit. Kemudian, 5 biji saga kelompok kedua akan direndam dalam asam sulfat selama 10 menit. Dan 5 biji saga kelompok ketiga akan direndam dalam asam sulfat selama 15 menit. Nah, selanjutnya terdapat perlakuan yang kedua yaitu menggunakan amplas penggosok. Pada perlakuan ini disiapkan 5 biji saga yang telah dihilangkan kulit bijinya pada bagian yang tidak memiliki lembaga dengan mengamplas atau mengerinda biji saga. Nah, untuk perlakuan yang ketiga yaitu perlakuan kontrol dengan menggunakan aquades. Pada perlakuan ini, 5 biji saga diukur dengan menggunakan milimeter blok sebagai ukuran awal. Kemudian dilakukan perendaman dalam aquades selama 15 menit. Setelah dilakukan beberapa perlakuan yang telah disebutkan sebelumnya, pada setiap perlakuan dilakukan pencucian dengan merendam biji saga dalam aquades selama 15 menit. Kemudian diamati pembengkakan biji yang terjadi. Setelah itu, dilakukan penimbangan biji untuk mengetahui nilai imbibisi biji. Dan langkah yang terakhir yaitu biji saga pada setiap perlakuan dikecambahkan ke dalam pot yang berisi media tanah dengan melakukan penyiraman secara rutin serta diamati perkecambahannya selama 14 hari. Berdasarkan data yang didapat setelah percobaan, diketahui bahwa biji saga yang diberi perlakuan pengamplasan memiliki tingkat pemecahan dormansi serta pertumbuhan kecambah yang paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan pengamplasan dapat memberikan kerusakan fisik pada bagian tesa tanaman, sehingga mempercepat perkecambahan dapat tumbuh. Sebagaimana diketahui, biji saga memiliki struktur peta dengan lapisan keras dan tebal dengan fungsi utama untuk melindungi biji dari lingkungan luar, terutama dari kerusakan fisik, perubahan kimia, serta serangan mikroorganisme.
Nah, testa biji saga juga berperan penting dalam mengatur percambahan biji. Testa yang keras dapat menghambat permeabilitas air ke dalam biji sehingga memperlambat proses percambahan. Oleh karena itu, dengan perlakuan pengamlasan ini, tingkat pemecahan dormansi pada biji saga akan berjalan lebih baik. Di sisi lain, perlakuan perendaman biji menggunakan H2SO4 bertujuan untuk memberikan kerusakan pada testa secara kimiawi sehingga kecambah dapat keluar dari dalam biji. Namun secara teori, perendaman yang lebih lama dalam cairan H2SO4 akan berkolerasi positif dengan tinggi pemecahan dormansi. Namun, pada hasil yang didapatkan diketahui bahwa perlakuan perendaman biji selama 5 menit pada larutan H2SO4 memiliki hasil kecambah yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan perendaman biji selama 10 menit berupa kecambah yang ditemukan lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi genetik pada biji kecambah yang dapat menyebabkan biji pada perlakuan perendaman 5 menit dapat lebih mudah tumbuh dibandingkan biji perlakuan perendaman 10 menit. Kemudian pada perendaman pada waktu 15 menit menunjukkan hasil terbaik dengan biji yang tumbuh sepanjang 12 cm setelah hari ke-14. Sedangkan untuk perlakuan kontrol tidak menunjukkan adanya pertumbuhan biji setelah pengamatan di hari ke-14. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya kerusakan fisik maupun kimiawi yang dapat dilakukan oleh Aquades terhadap testa pada biji saga yang sangat tebal dan keras hingga pemecahan dormansi tidak terjadi. Nah teman-teman, berdasarkan praktikum yang telah kita lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemecahan dormansi biji saga atau Aurus precatorius dapat dilakukan dengan melakukan perlakuan fisik maupun perlakuan kimiawi. Nah, perlakuan kimiawi dengan asam sulfat menghasilkan pertumbuhan yang tidak konsisten dan minimal dengan kontaminasi yang dapat mempengaruhi benih. Sedangkan perlakuan yang paling efektif adalah perlakuan perendaman benih selama 15 menit. Nah, pada perlakuan tersebut, benih akan tumbuh hingga 12 cm. Sedangkan pada perlakuan fisik menggunakan metode skarifikasi menggunakan amplas, didapatkan hasil yang sangat baik dengan 3 dari 5 benih berkecambah dan benih yang sukses mencapai 11 cm loh teman-teman. Kemudian untuk kelompok kontrol pengujian dormansi ini tidak menunjukkan pertumbuhan sama sekali, sehingga menunjukkan perlunya perlakuan pemecahan dormansi, baik itu menggunakan metode kimiawi maupun metode fisik. Perlakuan dengan metode fisik terbukti lebih efektif dikarenakan benih yang berkecambah lebih banyak daripada metode kimiawi. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Pada praktikum dormansi ini, semoga dapat membawa pengetahuan baru dan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi, terima kasih.